Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia termasuk musuh politik sekaligus sahabat yang dimiliki oleh Jokowi. Terbukti dengan adanya perebutan kursi presiden selama 2 periode yang dimenangkan oleh Jokowi, dan saat ini ia menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Dalam kacamata Gus Dur, ia dinilai sebagai orang yang paling ikhlas, berbakti, dan mengabdi kepada rakyat Indonesia dibandingkan dengan Amin Rais, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Megawati kala ditanya oleh Andi dalam program Metro TV Kick Andi. Prabowo juga mengaku banyak belajar dengan Gus Dur. Dalam momen-momen bersama Gus Dur, kala beliau masih hidup, ia memperoleh banyak ilmu dan pengetahuan luas tentang keutuhan bangsa dan negara. Hal itu membuat dirinya mengaku sebagai santrinya Gus Dur. Saat ini, tim KKW Channel akan menyandingkan Prabowo dengan Jenderal Sudirman, santri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berjuang dalam mempertahankan Indonesia di awal kemerdekaan. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional Indonesia yang namanya begitu disegani di kalangan para tentara dan begitu dicintai di hati rakyatnya. Jenderal Sudirman terlahir dari kalangan masyarakat biasa sampai akhirnya ia diadopsi oleh sang paman dan kelak menjadi seorang bangsawan. Sebelum terjun dalam dunia militer, Sudirman muda mulanya adalah seorang guru di sekolah dasar yang dikelola oleh Muhammadiyah. Namun ceritanya berubah tatkala Jepang mulai menyerang dan menjajah Indonesia. Sejak itu Sudirman memutuskan terjun ke dunia militer hingga diangkat menjadi panglima besar. Jasa Sudirman sungguh besar bagi negeri ini. Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916 dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem. Sudirman yang lahir dari kalangan masyarakat pada umumnya itu sempat alami kesulitan ekonomi, hingga akhirnya sejak kecil ia sudah diadopsi oleh pamannya. Sesuai diadopsi, Sudirman mendapatkan gelar kebangsawanan menjadi Raden Sudirman. Sejak dididik oleh sang paman, Sudirman diketahui memiliki kecerdasan dan kerajinan dalam belajar. Ia pun dididik dengan etika dan unggah-ungguh seorang priai, namun tetap sederhana dan bersahaja layaknya rakyat biasa. Pada 1923, Sudirman yang saat itu genap berusia 7 tahun bersekolah di Hollands Inland School atau HIS yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Sudirman melanjutkan pendidikannya di Mir Utibrid Leger Onderwijs atau MULO yang setingkat dengan SMP. Sudirman kemudian pindah sekolah ke perguruan Parama Wiwowo Tomo hingga tamat pada 1935. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru atau Quick School yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Saat Jepang menguasai Indonesia pada 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Upaya itu berhasil. Pada tahun 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan PETA pada Oktober 1943 untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman,
peta berjalan dengan sangat baik. Namun ketika berada di bawah kepemimpinan Qusairi, peta melakukan perlawanan terhadap Jepang pada 21 April 1945. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Di sana, ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin pasukan di Kroya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap saat ini. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung dengan pasukan pada 19 Agustus 1945. Saat itu Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris. Setelah 2 bulan Indonesia merdeka, tepatnya pada November 1945, dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Yogyakarta. Saat itu terdapat 2 kandidat, yakni Sudirman dan Urip Sumoharjo. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, sedangkan Urip Sumoharjo menjadi kepala stafnya. Saat itu, meski belum dilantik secara resmi, Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkuliosis. Meski dalam keadaan kurang sehat, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer kedua pada 19 hingga 20 Desember 1948. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan menawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang terus dilakukan oleh pejuang gerilyawan Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri. Saat itu, Sudirman masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan masalah kesehatan sang jenderal. Dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di negara baru Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949, hingga akhirnya Jenderal Sudirman meninggal dunia pada 29 Januari 1950 di usia yang ke-34 tahun. Jenderal Sudirman kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Bagaimana tanggapanmu? Apakah sudah setara antara Prabowo dengan Jenderal Sudirman? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di KKW Channel. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.